Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat, pastinya di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam persaudaraan, salam serumpun. Oke guys, di video kali ini sedikit bukan membanding-bandingkan sekali lagi ya guys ya, karena ini juga menjadi informasi buat kita semua ya, buat saya pribadi sebagai orang Indonesia guys, bahwa di sini diceritakan daripada TKI Indonesia yang berada di Malaysia, yaitu nggak tahu nih abang apa nih guys ya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi, boleh korang support channel daripada abang ini. Di sini tajuknya yaitu kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Ternyata ini alasannya. Oh, tentu saya sebagai orang Indonesia pun penasaran seperti apa gitu kan pandangan TKI Indonesia ataupun orang atau abang Indonesia ini yang mungkin bekerja di Malaysia. Seperti apakah penjelasan daripada beliau? Sebelum kita melihat videonya, buat teman-teman semuanya, kalau suka dengan channel ini, bolehlah untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar guys ya. Dan boleh juga langsung komentar, nanti setelah lihat videonya, boleh untuk komen yang positif guys. Oke, tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Jom. Malaysia ini ibaratkan lumbung emas, karena itulah banyak orang-orang dari luar negeri yang bekerja di Malaysia guys. Wow, lumbung Yo, halo emas, guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. What's up, apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu tentunya guys ya. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai Malaysia lagi guys. Jadi aku tidak akan pernah bosan ya untuk membahas mengenai Malaysia, karena negara Malaysia sudah aku anggap menjadi negara kedua aku guys ya, walaupun aku itu tidak dianggap. Oke guys, jadi konten kali ini aku akan membahas kenapa rakyat Malaysia itu lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Padahal negara Indonesia itu ya banyak sekali kekayaan alamnya guys ya. Jadi setelah aku telusuri, aku cari penyebabnya, akhirnya aku menemukan jawabannya guys. Tapi sebelum video ini kita lanjutkan, buat teman-teman yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini supaya channel ini bisa berkembang lagi guys. I haven't seen you in a while. Nanti linknya I never thought you'd be so wild. Oke guys, jadi bukan maksud aku sengaja untuk membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia, tetapi ini hanya untuk berbagi ya, berkongsi cerita. Jadi begini guys, tentunya kita sudah tahu bahwa orang Indonesia itu banyak sekali ya, banyak sangat yang bekerja di Malaysia ini. Dan bukan orang Indonesia saja yang banyak bekerja di Malaysia ini guys, bahkan dari negara lain ya, seperti dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Myanmar ya, juga banyak yang bekerja di Malaysia ini. Itu membuktikan bahwa negara Malaysia ini sangat maju sekali guys ya. Jadi Malaysia ini ibaratkan lumbung emas, karena itulah banyak orang-orang dari luar negeri yang bekerja di Malaysia guys. Oke guys, kita balik lagi kepada cerita yang mau kita bahas tadi, kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Oke guys, kita bahas dulu mengenai mata uang antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau mata uang Indonesia itu paling besar adalah 100.000 rupiah. Jadi kalau Malaysia mata uang terbesar adalah 100 ringgit Malaysia guys. Jadi hampir sama guys ya. Jadi kalau 100.000 rupiah itu bandingannya dengan 100 ringgit Malaysia. Dan begitu juga uang 50.000 rupiah. Kalau di Malaysia itu uang 50 ringgit Malaysia guys. Jadi sama itu nilainya. Tadi perbedaan nol ya. Tapi Indonesia itu mata uangnya lebih banyak nolnya, tetapi Malaysia lebih banyak nilainya. Oke guys, jadi kalau kita mau mendapatkan uang ini ya, uang 100 ringgit atau 100.000 rupiah, kita harus bekerja dulu guys. Itu juga ya, setuju lah ya kan, kalau kita nggak kerja dari mana datang uangnya. Jadi kalau mengenai pekerjaan, kalau di Indonesia itu kalau bekerja yang paling rendah itu gajinya 50.000 rupiah, ada juga yang 100.000 rupiah, ada juga 150.000 rupiah, bahkan ada 200.000 rupiah. Itu bekerja sebagai buruh ya, atau kita bekerja sama bos. Dan begitu juga ya kalau di Malaysia, kalau kita bekerja sama bos atau menjadi buruh, itu gajinya kira-kira 50 ringgit, ada yang 70 ya, ada yang 100 ringgit, ada yang 150 ringgit, bahkan sampai 200 ringgit guys. Tapi kita nak bahas ya yang gaji 100.000 rupiah dan
gaji 100 ringgit Malaysia guys ya. Oke guys, jadi aku akan bahas langsung ya kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Yang pertama itu adalah Oke guys, tentu saya sebagai rakyat Indonesia tentu penasaran juga kan, apa sebenarnya kok bisa abang ini mengatakan bahwa rakyat Malaysia itu lebih makmur dari rakyat Indonesia. Tentu ada alasannya ya kan. Mari kita sama-sama melihat videonya dan boleh komen untuk nanti di akhir guys ya. Tonton dulu video ini sampai selesai baru nanti di akhir komen. Terutama khususnya orang-orang Indonesia nih guys ya. Jangan sampai komen dulu sebelum nonton video sampai selesai gitu ya. Oke, kita lanjut. bahan makanan guys, atau bahan dapur ya. Seperti beras, kalau di Indonesia itu harga beras ya 10.000 per kilo. Jadi kalau kita bekerja di Indonesia, Oke guys, 10.000 per kilo itu mungkin video ini yang udah lama berapa tahun yang lalu ya. Tapi kok untuk sekarang guys, 10.000 rupiah itu tidak ada harga beras, tidak ada. Paling murah itu berapa guys ya? 14.000 kurang lebih lah seperti itu ya. Untuk sekarang ya 2024 ini. Oke, kita lanjut ya. gaji kita 100.000 rupiah, kalau kita belikan beras 10 kilo, itu harga berasnya 100.000 rupiah. Uangnya selesai guys. Sudah tidak bisa menabung atau menyimpan uang ya. Tapi kalau kita bekerja di Malaysia gaji 100 ringgit, kalau kita belikan beras 10 kilo, itu harga beras 10 kilo 26 ringgit sampai 30 ringgit guys. Jadi kita buat saja lah 30 ringgit ya. 30 ringgit ke Malaysia harga berasnya. Berarti masih ada balance 70 ringgit guys. Jadi 70 ringgit itu bisa kita simpan uangnya. Jadi wow, berarti kalau kita hitung dari segi uang, perbedaan uangnya saja, ini mungkin yang terupdate mungkin lebih beda lagi guys. Tetapi tentu memang jauh berbeda antara rupiah dan ringgit ya. Masih ada 70 boleh disimpan, 70 ringgit. Wow, hemat sekali guys. Artinya pantas ya kalau orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu pulang ke Indonesia ataupun sambil bekerja di Malaysia, dia menabung terus sampai bisa bikin rumah, bisa bikin usaha di Indonesia. Wow, betul lah apa kata Bang ini bahwa di Malaysia adalah lumbung emas. Karena bukan hanya orang-orang Indonesia guys, banyak negara-negara lain datang ke Malaysia untuk bekerja dan mencari nafkah untuk mendapatkan lebih guys. Wow, terima kasih Malaysia ya. Jadi disitulah membuat orang Malaysia itu lebih makmur guys. Jadi begitu juga dengan harga gula guys. Kalau di Indonesia itu harga gula itu 11.500 rupiah, bahkan sampai 12.000. Tetapi kalau di Oke guys, ini 2021. 2024 harga gula. Mau tahu nggak berapa guys? 17.000 rupiah. Untuk sekarang. Tentu ini pasti pun ya perbedaannya kurang lebih sama dengan Malaysia saat ini ya kan. Pasti lebih murah harga gula kalau dirupiahkan di Malaysia daripada di Indonesia begitu ya. Malaysia harga gula itu cuma 2 ringgit. Oke, ntar. Gula itu 2 ringgit 70 sen. Sampai 2 ringgit 85. Oke, paling mahal itu 2 ringgit 95 sen. Mungkin teman-teman semuanya yang menonton video ini adalah orang Malaysia ataupun sahabat-sahabat saya dari Malaysia, boleh juga komen mungkin harga beras, harga gula untuk 2024 ini guys. Boleh untuk komen di bawah ya. Supaya kita menjadi nambah informasi juga buat kita dan bisa kita bedakan ataupun membandingkan antara harga bahan pokok yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Oke, kita lanjut. 85 sen guys. Jadi jauh sekali harga gula di Malaysia ini murahnya guys ya. Itu kalau 2 ringgit 85 sen kalau kita hitung dengan uang rupiah itu 9.000 rupiah guys. Sedangkan di Indonesia harga gula itu 12.000. Dan begitu juga barang-barang lain ya, itu kalau di Malaysia lebih murah.
seperti minyak Oke. masak atau minyak makan itu lebih murah daripada Indonesia guys. Nah itu yang pertama guys ya. Wow. Oke, jadi yang kedua itu harga minyak atau harga bahan bakar kendaraan guys. Jadi di Malaysia Oh iya, ini ya iya, iya. harga minyak itu lebih murah daripada Indonesia guys. Jadi kalau minyak petrol atau minyak bensin kalau di Indonesia itu guys harganya ya Rp7.650 ya, itu minyak boleh dikatakan Wow. petrolite. Kalau di Malaysia itu RON 95 ya. Sedangkan di Malaysia ya harga minyak petrolite ya itu atau minyak RON 95 baru Rp1.78. Jadi jauh sekali perbedaannya guys ya. Jauh Dan ya. begitu Wow. juga harga minyak Pertamax. Kalau di Indonesia ya minyak Pertamax itu harganya Rp9.000. Sebentar guys, ini sedikit update ya, karena ini kan video agak lama guys ya. Cuman 2024 untuk di Indonesia khususnya Pertalite ya. Dulu kan ada premium, sekarang Pertalite namanya. Sekarang naiknya luar biasa jauh ya guys ya. Dari harga 7.000 lebih menjadi Rp10.000 guys. Rp10.000, bayangkan ya. Kalau di Malaysia pastinya lebih murah juga ya dari Indonesia. Boleh komen guys, berapa harga minyak bensin ataupun pertalite ya untuk di Malaysia guys. Boleh komen ya. Oke, kita lanjut. Kalau di Malaysia ini kalau Pertamax itu namanya apa ya? RON 97. Harganya baru Rp2 guys. Rp2.08 itu uangnya Rp2 cuma berarti Rp7.000 ya. Rp7.000. Kalau di Indonesia 7.000. itu berapa? Rp9.000 ya minyak Pertamax. Jadi banyak sekali jauh. perbedaannya guys ya. Begitu juga minyak diesel ya. Kalau di Indonesia itu minyak diesel harganya Rp9.000. Rp9.500. Sedangkan di Malaysia harga minyak diesel cuman Rp1.96. Kalau di rupiah kan cuma Wah. 7.000 guys ya. Disitulah membuat rakyat Jauh ya. Malaysia itu lebih makmur daripada rakyat Indonesia guys. Itu yang kedua guys. Oke guys, ini dari yang kedua ya, bahwa dari harga minyak saja, karena kalau kita tahu apapun, misal kita bekerja, misalnya pengusaha segala macam, itu pasti berpengaruh di harga bensin. Yang namanya kita bekerja menggunakan bensin untuk kemana-mana ya kan, bawa mobil, bawa motor segala macam, pengusaha juga ya kan. Tentu ini sangat berpengaruh dengan penghasilan kita guys, ataupun pengeluaran kita. Tetapi di Malaysia Masya Allah ya. Dan kenapa kalau orang-orang Indonesia ini bekerja di Malaysia itu sangat mudah sekali ataupun memberi kesempatan untuk menabung guys. Artinya bisa membuat rumah contohnya ya. Di Indonesia membuat rumah, membuat usaha-usaha segala macam. Sedangkan kalau kita bekerja di Indonesia itu dengan katakan tingkatan buruh lah, sama dengan tingkatan buruh, itu jauh sekali untuk pendapatan untuk bisa menabung ataupun bisa membuat rumah segala macam ya, kalau buruh ya guys ya. Tapi kalau misalnya pekerja-pekerja lain yang memang punya pendidikan tinggi ataupun level ke atas lah, mungkin bisalah mendapatkan gaji yang besar di Indonesia. Tapi kalau tingkatan buruh misalnya, itu jauh lebih besar di Malaysia guys. Kenapa? Betul apa kata abang ini, bahwa rakyat di Malaysia ini lebih makmur daripada rakyat Indonesia, karena salah satunya adalah harga bahan pokok di sana lebih murah dan gajinya lebih besar guys. Oke, kita lanjut, apa lagi sebenarnya Ya. Oke guys, kita bahas yang ketiga. Ini di zaman ketiga. digital ini ya, kita harus menggunakan handphone. Jadi setiap orang itu menggunakan Oke. handphone. Jadi kalau untuk menggunakan handphone kita mempunyai top up ataupun kalau di Indonesia itu pulsa ya. Pulsa, Pulsa. ya betul. Nah, begitu. Oke. Jadi Ya. kalau di Indonesia kalau kita isi pulsa Rp10.000 itu menjadi Rp12.000 guys ya. Nah, tapi kalau di Oke, Malaysia betul. kalau kita beli top up ya atau pulsa Rp10 ya tetap Rp10 guys. Jadi di situ Baru tahu guys, baru tahu saya ya. Tidak tahu kalau update-nya 2024 seperti apa. Kalau di Indonesia sampai saat ini, kalau pulsa 10.000 ya tetap 12.000.
ya 12.000. Kalau 5.000 7.000 ya. Artinya berbeda 2.000 lah seperti itu. Tapi baru tahu guys bahwa di Malaysia kalau 10.000 ya 10.000 gitu ya. Wow. Kenapa bisa seperti itu guys? Boleh komen guys ya. Mungkin teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya dari Malaysia, boleh komen guys. Apa alasan kenapa harga pulsa, kalau di Indonesia sebutannya pulsa, kok kenapa bisa di Malaysia itu harganya sama dengan harga jualnya gitu. Harga 10.000 misal di Indonesia, dan di harga jualnya pun 10.000 guys. Kok di Indonesia kan 2.000 ya selisihnya. Oke, lanjut ya. Kelemahan Indonesia guys ya. Jadi harganya Oke, itu oke. lebih mahal. Padahal harga pulsa itu 10.000, tapi kalau kita beli menjadi 12. Kalau di 12. Malaysia Iya, enggak iya, guys. betul. Kalau udah 10 ringgit, 10 ringgit. Kalau kalau menjadi 12 ringgit itu boleh disaman atau boleh didenda oleh kerajaan Malaysia guys. Oke guys, Wow. jadi kita bahas yang nomor 4. Nomor 4 itu Oke guys, ini yang membuat saya apa ya, kagum guys. Kenapa kok di Malaysia itu bisa seperti itu gitu kan? Malahan kalau ada orang yang menjual lebih dari itu, misal 10 ringgit, ya dijual 12 ringgit, itu pasti kena saman ataupun kena hukuman ya, seperti itu ya. Wow. Kenapa kok bisa berbeda? Ini membuat saya bingung juga ya. Oke, kita lanjut ya. biaya berobat. Jadi kalau di Oke, Malaysia biaya ini untuk warga Malaysia itu biaya berobat itu murah sekali guys, cuma 1 ringgit sudah boleh berobat ya. 1 ringgit. Begitulah kalau di rumah sakit umum ya. Nah, tetapi kalau di Indonesia guys ya, bukan tidak ada itu berobat yang free, ada, tetapi tidak Ada, semua ya, orang betul. mendapatkan itu guys. Dan kalau ada pun ya itu adalah BPJS. BPJS itu Ya, betul, dibayar BPJS. guys 25.000 per bulan. Jadi kita harus bayar iurannya. Macam aku kan 4 orang, jadi 100.000 rupiah harus bayar per bulan guys. Kalau kita tidak Per bulan, bayar, ya, betul. makanya tidak boleh berobat gratis. Jadi Oke. macam itu guys. Oke, itu yang keempat guys ya. Yang kelima itu Berarti dihitung sebenarnya tidak gratis ya. Artinya kayak patungan lah seperti itu ya, kayak patungan. Mungkin teman-teman semuanya paham lah ya tentang itu ya. Oke, kita lanjut. korupsi. Indonesia itu negara yang korupsi paling besar guys ya. Tidak Wah. seperti Malaysia. Kalau Malaysia aku tak tahu lah ya. Kalau di Indonesia itu guys, baru ini menteri yang dipilih oleh Presiden Jokowi dalam 1 bulan 2 orang ditangkap oleh KPK. KPK itu adalah pejabat anti rasuah ya. 2 orang, Oke. yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial. Yang teruknya ini guys ya, Menteri Sosial, dana Covid untuk rakyat yang miskin ya, diberi pemerintah itu dikorupsinya guys. Itu sangat luar Ya biasa ya. Allah. Tak punya otak itu yang korupsi itu. Ya guys ya. Astagfirullah. Ya betul. Baru ini ya, dalam 1 bulan 2 menteri korupsi. Ya Allah, Jadi ya Allah. menteri Ini sedikit ini ya guys ya, karena ini bukan video terbaru 2024 ya. Mungkin ini kasus-kasus yang beberapa tahun yang lalu ya. Oke, yang lanjut. korupsi itu hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan keluarganya sendiri. Tapi apa akhirnya ya kan? Ditangkap. Astagfirullah. Ya, semuanya disita. Nah, jadi begitulah guys, di Indonesia itu korupsi yang paling besar. Korupsi berjamaah ya, bukan sholat aja yang berjamaah, tetapi korupsi berjamaah. Jadi disitulah membuat rakyat Indonesia itu makin susah guys. Yang kaya makin kaya. Aduh. Dan yang susah makin susah guys. Makin Jadi susah, akibat betul. dari pejabat-pejabat yang korupsi itu, akhirnya rakyat Indonesia banyak yang susah guys ya. Tidak semakmur rakyat Malaysia. Jadi buat orang Malaysia ya, kalian harus bersyukur ya. Kalian harus bersyukur, bangga guys. jadi orang Malaysia. Jadi aku Ya. bukan tidak bangga jadi orang Indonesia, aku bangga juga guys ya. Bangga. Mungkin sekian dulu video ini guys ya. Kalau ada tadi tersilap cakap, kalau ada kata yang Oke, salah, oke. aku mohon maaf ya. Jadi begitulah perkongsian cerita ini menurut pendapat aku saja guys ya. Tetapi begitulah apa adanya. Jadi buat orang yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini. Oke guys, jadi saya Ahmad Nazar undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Salam serumpun.
Oke guys ya, itu yang kita lihat. Itu cerita daripada orang Indonesia ataupun TKI Indonesia yang berada di Malaysia. Dan ini video ya diambil ataupun dibuat dari beberapa tahun yang lalu guys, bukan tahun 2024 ini. Tapi ini juga menjadi pelajaran buat kita semua ya, bahwa kenapa ya Indonesia mungkin sampai saat ini kayaknya apa ya, rakyatnya tuh susah kayaknya untuk maju guys, ataupun untuk makmur lah seperti itu ya. Karena apa tadi, banyak pertimbangan-pertimbangan tadi ya, bahwa banyaknya di Indonesia ini korupsi segala macam ya. Itu yang kelemahan Indonesia. Padahal kalau kita lihat tenaga, apa ya, bukan tenaga, sumber daya alamnya sangat melimpah ya kan, dan sumber daya manusianya juga banyak yang pintar-pintar, cerdas-cerdas di Indonesia. Tetapi itu guys yang membuat kenapa Indonesia ini kok seperti gimana ya, susah untuk hukumnya kuat guys, ataupun hukumnya ditakuti oleh masyarakatnya. Karena kemungkinan ini adalah hukum-hukum di Indonesia mungkin banyak yang tidak terlalu mengena ataupun tidak kuat untuk efek jeraknya guys ya. Kenapa ya? Kalau kita lihat banyak orang korupsi, padahal dihukum juga kan orang korupsi, tetapi kenapa di Indonesia ini banyak masih yang korupsi? Ini yang membuat negara ini susah untuk berkembang, susah untuk maju guys. Semoga ke depan Indonesia lebih baik lagi ya. Dan buat teman-teman semuanya berada di Malaysia ataupun negara Malaysia ataupun rakyat Malaysia, bersyukur ya teman-teman semuanya bisa tinggal di Malaysia, bisa mempunyai raja ataupun perdana menteri di Malaysia yang memang luar biasa ketat hukumnya ya kan, peduli kepada rakyatnya, sehingga harga-harga pokok pun di apa ya, bisa dikelola, bisa di subsidi seperti itu, sehingga banyak rakyat Indonesia, Malaysia makmur dan terjamin hidupnya guys. Dan terima kasih juga kepada kerajaan Malaysia, banyak juga orang-orang Indonesia bekerja di sana ya, difasilitasi dari segi hal kesehatan ya. Itu juga luar biasa ya, walaupun bukan warga negaranya ya sebagai TKI, tetapi banyak diperlakukan dengan baik guys di sana ya. Terima kasih sekali ya saya sebagai orang Indonesia ya kepada teman-teman semuanya ataupun negara Malaysia yang begitu baik dengan warga Indonesia di sana. Ya oke guys, mungkin itu dulu video hari ini ya buat teman-teman semuanya yang Indonesia ya. Bukan bermaksud saya ini untuk membanding-bandingkan dalam hal negatif ya guys ya, tetapi di sini juga menjadi pelajaran buat kita semua bahwa menjadi negara maju itu tidaklah mudah guys ya. Perlu kekompakan, perlu kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyatnya. Itu yang sebenarnya yang menurut saya harus kita benahi di Indonesia ini guys ya, sehingga bisa menjadi negara maju ya seperti Malaysia. Itu harapan saya guys ya. Oke, mungkin teman-teman semuanya ingin menambahkan komentar yang positif guys, boleh langsung komen di bawah guys. Itu dulu video hari ini, tetap di Rahmat Phone Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.